Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini sedang perkuliahan antropologi hukum ya. Kalian semester berapa ini? 3. Oke, di semester 3 antropologi hukum itu nanti ada 5 dosen, ada Bu Emilda Kusperaningrum, ada Bu Haris Retno Susmiati, ada Bu Rama dan ada saya. Nah hari ini itu adalah kuliah tamu. Oh ya, bersama Pak Aryo Subroto, maaf ketinggalan. Pak Aryo nggak muncul soalnya Bu. Hari ini kita kedatangan tamu, Tracy Glynn dari Kanada. Nanti beliau akan menyampaikan materi, tapi sebelum itu, sebelum acara dimulai kita akan memulai acara ini dengan membaca basmalah dulu. Oke, untuk acara pertama, sambutan oleh Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Bapak Dr. Mahendra Putra Kurnia SHMH. Kami persilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan sudah pada kenyang. Karena belum kenyang ya. Sama karena saya juga lapar posisinya. Sama-sama belum makan tapi tidak mengurangi bagaimana siang hari ini kita kedatangan dosen tamu ya. Jauh dari berbagai dari benua yang lain. Jadi semoga kegiatan siang ini bisa membawa manfaat bagi kita semua, terutama bagi mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah Antropologi Hukum di semester 3. Dan memang ada sedikit persoalan di mana kita harus membagi menjadi 2 ruang ya, ada yang menggunakan online, ada yang offline di sini karena memang keterbatasan ruang yang kita punya. Dan pada siang hari ini tadi yang saya disampaikan oleh Ibu Wiwi dan teman-teman pengajar antropologi, kita kedatangan Miss Tracy Glynn dari St.Thomas University Kanada. Jadi ini sebuah rezeki ya bagi kita semua karena beliau kebetulan sedang ada penelitian di sini, di Kalimantan Timur, dan bersedia untuk membagi ilmu dan pengalaman kepada kita semua terkait dengan kajian antropologi. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada teman-teman dosen antropologi yang sudah berusaha untuk menghadirkan Miss Tracy Glynn di ruangan ini, dan terima kasih kepada Miss Tracy Glynn yang sudah bersedia untuk berkunjung ke Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda untuk berbagi sharing knowledge and experience in anthropology science. Jadi ini akan bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa, apalagi ini masih semester 3, baru ini juga datang ke kampus karena sebelumnya lebih banyak di online ya, baru semester ini baru datang ke kampus sehingga kita akan banyak meluangkan waktu sampai nanti sore untuk berdiskusi dengan Mr. Glynn terkait dengan antropologi hukum. Nggak usah khawatir, nanti ada interpreternya, ada penerjemahnya, jadi mungkin nanti akan pakai bahasa Indonesia juga ya, akan menggunakan bahasa Indonesia campur dengan bahasa Inggris sehingga bisa untuk dimengerti oleh para audiens. Nah kira-kira begitu yang saya ucapkan. Sekali lagi saya terima kasih kepada teman-teman antropologi yang sudah mengusahakan kegiatan ini, dan terutama kepada Mr. Glynn yang sudah bersedia untuk sharing knowledge and experience with us. Sekian, terima kasih. Semoga kegiatan berjalan dengan lancar sampai di akhir kegiatan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya penyerahan cenderamata dari Pak Dekan kepada Miss Tracy. Silakan Miss Tracy. Kemudian dilanjutkan oleh foto bersama.
Ya, oke, dilanjutkan dengan foto bersama Pak Nur Arifudin, silakan maju ke depan. Bu Erna, silakan. Bu Emil, silakan Bu. Baik, terima kasih Bapak Dekan. Kami, ya, Bapak mau insentif nanti. Terima kasih Bapak. Acara selanjutnya adalah pengantar materi oleh koordinator mata kuliah Antropologi Hukum kepada Bu Dr. Haris Ratno SHMH, kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Wiwi Harjanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slide-nya bisa ditampilkan, Mas Imron? Ya. Baik, seperti yang disampaikan Ibu Wiwi Harjanti, kami adalah tim pengajar mata kuliah Antropologi Hukum. Ada saya, Bu Dr. Emilda, kemudian Bu Wiwi, Ibu Rahma, dan Pak Arya Subroto. Ya. Sebenarnya apa sih kajian antropologi hukum? Slide berikutnya. Mas Imron. Ya. Jadi kalau kita melihat kajian antropologi hukum ini sebenarnya kalau dari asal katanya antropos itu atau manusia ya, orang, dan ologos itu ilmu. Jadi kalau kita bicara antropologi sebenarnya kita bicara ilmu yang mengkaji bagaimana sebenarnya manusia kemudian yang hidup di dalam masyarakat juga sebagai makhluk biologis maupun makhluk sosial. Nah itu sebagai bagian daripada kajian antropologi. Oke, berikutnya. Ya, nah kalau kita bicara antropologi, ini dalam spesialisasi antropologi ada dua, baik antropologi fisik maupun antropologi sosial budaya. Di mana kalau kita bicara antropologi fisik, ini mengkaji terkait dengan manusia sebagai makhluk biologis ya, tentu itu akan terimplementasi di dalam kehidupan dan kebutuhan dari manusia sebagai makhluk biologis tadi. Nah sedangkan antropologi sosial budaya ini berhubungan dengan satu cabang ilmu yaitu etnologi di mana terkait dengan bagaimana sebenarnya tingkah laku manusia. Nah kalau antropologi ini bagian dari antropologi sosial budaya, ada juga antropologi linguistik yang termasuk di dalamnya antropologi budaya yang mempelajari bagaimana sebenarnya manusia itu kemudian berkomunikasi antar manusia. Nah di mana kemudian antropologi hukum berada? Berikutnya, slide berikutnya. Nah, antropologi hukum sendiri ini tentu berada di cabang dari ilmu antropologi sosial budaya. Dan dalam perspektif ini berarti antropologi itu melihat bagaimana manusia sebagai makhluk biologis maupun manusia sebagai makhluk sosial. Dan ini memperlihatkan bagaimana sebenarnya relasi manusia yang kemudian dipelajari, dilihat dalam ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur di dalamnya. Ya, berikutnya. Nah, apa sebenarnya hubungan antara antropologi dengan hukum? Ini sebenarnya dua hal yang selalu akan berhubungan timbal balik ya. Karena
kalau kita bicara hukum itu sebagai fenomena sosial di mana perilaku manusia sebagai pembuat dan pelaksana dari hukum itu sendiri. Serta manusia sebagai subjek daripada hukum. Ya, jadi ini sehingga kajian antropologi itu sangat dekat dengan kajian-kajian hukum. Demikian juga sebaliknya, kajian hukum membutuhkan metode-metode yang dikembangkan dalam kajian antropologi untuk membangun satu tata aturan hukum yang semakin lebih baik dan tentu menciptakan tujuan hukum itu sendiri yang terutama adalah untuk keadilan. Oke, berikutnya. Oke, ini slide terakhir. Bagaimana sebenarnya kontekstualitas kajian antropologi hukum? Sebenarnya sesi hari ini kita akan mencoba melihat, nanti kita akan mendengarkan paparan dari Tracy, karena Tracy juga punya pengalaman banyak meneliti di beberapa tempat terkait dengan isu-isu yang dekat sekali dengan persoalan yang dihadapi masyarakat, terutama di Kalimantan Timur, tentu dengan isu karena bidangnya Tracy terkait dengan sumber daya alam dan perempuan gitu. Nah, ini akan menjadi salah satu alat bantu kalau kita bicara antropologi dengan hukum. Cabang ilmu antropologi ini menjadi alat bantu untuk menemukan jawaban dalam penelitian hukum. Selain itu juga akan membantu memahami sebenarnya wajah regulasi atau pengaturan hukum di dalam masyarakat itu seperti apa. Selain juga bagaimana sebenarnya antropologi itu akan menyumbangkan bagaimana metode penyelesaian sengketa hukum di dalam kajian hukum. Baik, saya kira begitu paparan dari saya. Jadi harapannya sesi kita hari ini akan mengantarkan kepada mahasiswa semua kenapa kemudian antropologi ini menjadi satu metode yang dibutuhkan untuk pengembangan ilmu hukum. Saya kira demikian dan saya kembalikan waktunya kepada Ibu Wiwi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah acara utama kita, kuliah tamu oleh Miss Tracy Glynn. Silakan naik ke podium, Ibu. Miss ya. Oke, kalau di Indonesia kan kita pakai nona jadi aneh ya. Jadi pakainya Miss saja sepertinya ya. Panggil Miss atau Ibu biasanya Bu Tracy? Dipanggil Ibu atau Miss biasanya? You can use your mic. Miss atau Ibu. Oke, nanti kalau kalian menyapa boleh pakai Miss Tracy atau Bu Tracy begitu saja. Saya bacakan dulu CV beliau. Tracy Glynn ini adalah seorang aktivis akademisi ya yang berbasis di Fredericton di wilayah adat Wolastoqi di Kanada Timur. Ya. Kegiatan dan kesarjanaan beliau itu difokuskan untuk mendukung masyarakat yang terkena dampak ekstraksi sumber daya. Lalu ada migrasi dan kebijakan perbatasan serta akses perawatan kesehatan yang tidak memadai. Jadi memang dekat sekali dengan efek dari ekstraktivisme di masyarakat begitu. Tracy ini mengajar di program lingkungan dan masyarakat di Universitas St.Thomas University dan University of New Brunswick. Yes. Pada tahun 2020 Tracy mendapatkan gelar PhD-nya, jadi beliau sudah S3, dosen juga begitu ya. Dalam studi ekonomi politik, antropologi sosial dan sosiologi di University of New Brunswick. Disertasi beliau berjudul, nah ini agak berbeda dengan disertasi, tesis dan skripsi di Indonesia karena judulnya cik begitu ya kalau bisa dibahasakan itu. Judulnya itu tidak ada yang bisa mengatakan karon sis dongi tidak ada di sini begitu. Mungkin bisa dibahasa Inggriskan begitu, bagaimana Miss Tracy? Judul disertasinya. Dalam bahasa Inggris? Yes. Judul itu no one can say that the Karon Sedangi people were not here. Photo. Oh gitu ya, lebih kenal bahasa Inggris ya daripada bahasa Indonesianya begitu ya. Nah ini mungkin yang berbeda dengan Fakultas Hukum karena judul di Fakultas Hukum entah itu S1, S2, S3-nya itu akademis sekali begitu. Jadi
Kalau judul yang tadi Miss Tracy sebutkan kan sangat apa ya, bahasanya gampang dicerna begitu ya, tidak terlalu kaku begitu. Oke, dari tahun 2006 hingga tahun 2018, Tracy bekerja sebagai campaigner kehutanan di NGO Lingkungan Hidup, Conservation Council of New Brunswick. Pada tahun 2000-an, beliau ini bekerja dalam kampanye internasional di jaringan advokasi tambang di Jakarta, Indonesia. Sehingga beliau tidak asing sebenarnya di Indonesia karena sudah sekitar 20 tahun ya Miss Tracy ya, kenal Indonesia dan ada di Indonesia. Kampanye ini termasuk menghentikan membuang limbah pertambangan di laut dan menghentikan pertambangan dalam hutan lindung. Nah ini kan tadi CV-nya hanya sampai di awal tahun 2020 gitu ya, 2000-an begitu ya Tracy ya. Bagaimana dengan sekarang? Pasca awal tahun 2000-an, apa yang Miss Tracy lakukan? You can speak in English. I think they understand it well. Okay, bisa campur juga mungkin. Please. Sekarang saya kerja di sini, baru bikin penelitian tentang gender dan pertambangan batu bara. So I'm studying, like how women are resisting coal mining, but also looking at the future of climate change. Oke. Juga. Jadi berkaitan dengan tambang ya, perempuan dan tambang serta bagaimana pengaruhnya bagi perubahan iklim begitu ya Tracy ya. Oke, mungkin itu lumayan menjadi bahan untuk perkenalan. Nanti silakan kalau mau ditanyakan nanti dalam sesi tanya jawab saja. Sekarang mungkin bisa langsung dimulai Miss Tracy materi yang diberikan begitu. Okay. Ya, kami persilakan. The floor is yours. Okay. Saya mau mulai dengan bilang terima kasih kepada Ibu Harris Retno, Ibu Wiwi, Ibu Rama, Pak Dekan, Ibu Amelda, dan semua di Fakultas Hukum di Universitas Mulawarman. Saya senang bisa di sini. Jadi saya bisa bicara, saya akan coba bicara dalam bahasa Indonesia, tapi kalau ada sesuatu tidak jelas, mungkin Ibu Wiwi bisa It's okay. You can use English if you hard to find Indonesian vocabulary. Okay. Dan kalau sesuatu tidak jelas bisa menghentikan aku. Jadi dalam Silent please. Dalam presentasi ini saya ingin fokus pada mengapa antropologi khususnya etnografi penting untuk masyarakat yang lebih adil. Saya memahami bahwa banyak dari Anda yang mempelajari hukum dan antropologi sehingga Anda mempelajari bagaimana hukum dibuat, siapa diuntungkan oleh hukum tertentu, siapa yang dirugikan oleh hukum tertentu, dan bagaimana hukum mengawarai perilaku kita. Etnografi adalah salah satu cara untuk mendapatkan wawasan tentang hukum dan masyarakat. Saya bukan ahli hukum, jadi saya berharap dalam diskusi setelah presentasi ini untuk belajar lebih banyak dari Anda semua tentang persimpangan antara hukum, antropologi, dan etnografi. Saya ingin mulai dengan mengapa antropologi tidak selalu baik, khususnya bagi mereka yang telah menjadi subjek antropologi. Ada sejarah tidak semuanya baik. Ada contoh dalam sejarah saat antropologi bermanfaat, kekuatan kolonial
Saya kemudian akan membahas metode yang digunakan oleh para antropolog yang disebut antrografi. Saya kemudian ingin membahas satu metode etnografi yang disebut photo voice, dan bagaimana saya dan teman peneliti saya Siti Maimuna, Siti Maimuna mungkin sudah kenal dia, dia mahasiswa S3 di Jerman sekarang tapi dari Indonesia. Jadi Siti Maimuna dan saya menggunakan metode ini untuk belajar kehidupan perempuan yang terkena dampak pertambangan nikel di Sorowako, Sulawesi Selatan. Oke, mungkin bisa berikutnya. Next, Mas. Ya. Sejarah antropologi telah menjadi buruk. Contohnya ada antropolog yang mencuri artefak budaya dari masyarakat. Ada di seluruh dunia, ada contoh seperti di Kanada, ada gerakan sekarang untuk mengembalikan artefak budaya masyarakat adat kepada masyarakat adat. Mungkin berikutnya, next slide. Next slide. Para antropolog juga dituntut mendukung kolonialisme. Ini beberapa buku tentang antropologi dan penjajahan. Seperti ada misalnya ada antropolog memata-mataui atau melakukan pengawasan untuk negara atau perusahaan. Para antropolog juga telah dipekerjakan oleh mungkin industri ekstraktif seperti perusahaan pertambangan untuk mendapatkan pemahaman tentang dinamika masyarakat untuk lihat titik lemah dalam sesuatu komunitas dan mendapatkan akses mudah ke sumber daya yang kaya. Jadi ada banyak pertanyaan ethical questions yang muncul ketika melakukan penelitian tentang pengalaman masyarakat. Kalau bikin etnografi, ketika para peneliti memasuki rumah-rumah penduduk dan mengamati serta mendokumentasikan kehidupan mereka. Seperti ada pertanyaan etis seperti apa yang harus direkam, haruskah semuanya direkam, siapa yang akan menggunakan informasi ini dan bagaimana caranya, siapa yang akan mendapatkan keuntungan benefits dari informasi ini. Siapa yang akan dirugikan dengan dirilisnya informasi ini. Jadi ada banyak contoh dari para antropolog yang terutama peduli dengan dengan penjarahan penelitian dan tetapi tidak peduli dengan bagaimana informasi yang diambil dari masyarakat, bagaimana itu akan digunakan atau disalahgunakan. Okay, bisa next slide. Next. Jadi ada slide sebelum itu mungkin tidak. Kelewatan slide-nya, Mas? Mungkin mungkin ada kelewatan seperti mungkin sorry bisa
bisa di sini. Aku kira ada slide lain dengan buku lain, tapi aku belum masuk. Antropolog lain ada yang punya commitment untuk antropologi terlibat, engaged anthropology. Jadi ada antropolog seperti Stuart Kirsch dan Catherine Cummins. Mereka antropolog yang bisa call them engaged anthropologists. Jadi mereka kerja sama masyarakat yang mereka belajar. Misalnya jika kita mempelajari masyarakat yang terkena dampak tambang, kita harus berhati-hati untuk tidak bertindak sebagai informan untuk industri pertambangan. Jika masyarakat tidak setuju dengan pertambangan, ini salah satu contoh. Jadi etnografi sudah ada informasi tentang itu dalam video. Mungkin aku bisa bicara tentang photo voice. Photo voice adalah salah satu metode etnografi. Ini adalah metode etnografi visual yang menggambarkan foto dan bercerita untuk mengeksplorasi jawaban atas pertanyaan penelitian yang berpusat pada bagaimana peserta penelitian memahami kehidupan mereka. Photo voice telah terbukti menjadi metode yang efektif bagi para peserta untuk menghasilkan dalam sebuah diskusi dengan rekan-rekan. Mungkin bisa next slide. Next slide, Mas. Photo voice dipikirkan atau dikatakan berasal dari gerakan sosial Amerika Selatan yang terlibat dalam pendidikan populer. Kelompok-kelompok di Peru, mereka mengambil inspirasi oleh pedagogi kritis Paulo Freire, foto dia di sana. Freire menggenggamkan dan sebarluaskan foto novela di Kota Lima di Peru pada tahun 70-an. Foto novela tidak punya teks, hanya foto-foto, dan dengan demikian dapat diakses oleh orang-orang yang tidak dapat membaca. Foto novela mendorong orang lain untuk menggunakan foto. Next slide. Foto cerita sebagai alat untuk memeriksa dan menggarjarkan isu-isu sosial dengan cara yang kritis. Caroline Wang dan Marianne Burris, mereka mensistematisasikan metode photo voice. So they're the people behind photo voice, really, the people that systematized photo voice. But photo voice juga metode flexible. Itu bisa dilakukan dalam tergantung konteks, tapi biasanya ada tahapan, steps, dan Wang dan Burris mereka kasih steps itu. Jadi dalam studi mereka meminta sekelompok perempuan petani di China untuk mengambil gambar yang berhubungan dengan kesehatan keluarga dan pekerjaan mereka. Jadi proyek ini berlangsung selama lebih dari 1 tahun.
ada studi photo voice seperti yang saya bikin di Sorako hanya 1 bulan, tapi ada yang berlangsung lebih lama. Kelompok wanita berkumpul secara teratur untuk mendiskusi foto-foto yang mereka ambil di Photo Voice, proyek Photo Voice Caroline Wang dan Marian Burris. Pada akhir proyek, kelompok ini mereka bikin pameran foto cerita, photo stories mereka sebagai cara untuk mengingatkan kesadaran masyarakat dan pembuat kebijakan tentang kebutuhan perempuan desa di China. Photo voice sejak itu telah digunakan sebagai metode etnografi yang dapat diadaptasikan dalam berbagai jenis penelitian penelitian sosial, termasuk menjawab pertanyaan yang berkait dengan persepsi, pengalaman hidup, keprihatinan atau tindakan peserta penelitian. Misalnya, Anda dapat melalui proyek Photo Voice dengan bertanya kepada peserta bagaimana hukum tertentu mempengaruhi Anda. Peserta kemudian akan pergi keluar dan mengambil gambar foto tentang bagaimana hukum tertentu mempengaruhi mereka untuk mencerita kisah-kisah tentang bagaimana hukum tertentu mempengaruhi mereka. Mungkin dalam bahasa Inggris. Photo voice, the basic steps of photo voice are that the participants go out and take photos, and then they come back in a group and they share stories of their photos, and then they go out again and take more photos, and that allows for reflection. So photo voice adalah bentuk penelitian tindakan participatif, so participatory action research method. Kalau mau bikin penelitian dengan peserta penelitian, saya kira itu lebih bagus daripada bikin penelitian terhadap masyarakat. Itu lebih bagus kalau bisa bikin penelitian dengan masyarakat. Apa lagi? Mungkin bisa next slide. Itu okay. Mungkin dan photo voice juga seharusnya kolaboratif. Jadi dari awal hingga akhir proyek Photo Voice harus kerjasama semua peserta. Jadi peran peneliti adalah untuk memfasilitasi proyek Photo Voice saja. Jadi the power within the research is shifted to the participants, and it's not just coming from the researcher. It allows for that shift of power, that the research participants have that power. Okay, mungkin bisa ini foto ini dari aku kira dari Jogja. Itu studi Photo Voice tentang anak di jalan. Mungkin next slide. Next slide. Mungkin next slide mungkin. Next. Okay. Ini salah satu contoh dari Amerika Serikat, juga di daerah di mana ada banyak tambang batu bara di Amerika Serikat.
peneliti Shannon Bell. Dia bikin penelitian dengan perempuan di masyarakat yang terkena dampak batu bara di Amerika Serikat di pantai timur. Dan ini satu contoh cerita dari Adele. Jadi Adele berbagi dalam foto story ini. Dia bilang yang satu ini adalah gambar dari seberang sungai dari tempat Arlene, Tentangga. Dan saya tinggal gunung pemindahan puncak gunung ketika mereka meledakan dan sebagainya. Ketika saya membuka pintu lemari untuk mengambil piring, saya harus mengangkat tangan saya ke atas saat saya membuka pintu kerana mereka akan keluar dan jatuh ke lantai dan pecah. Gambar-gambar akan terlepas dari dinding. Maksudku itu benar-benar buruk. Jika Anda berada di luar, mereka membunyikan siren sehingga Anda tahu itu akan datang. Tetapi jika Anda berada di dalam, Anda tidak dapat mendengar siren. Ini cerita foto story itu jelas tentang dampak blasting gunung. Ya. Jadi mungkin next slide. Dan sekarang saya mau bicara tentang penelitian saya dan sama peneliti Siti Maimuna di Sorako di Sulawesi Selatan. Jadi sudah 20 tahun Siti Maimuna dan saya kerja sama masyarakat adat di sana dengan lembaga masyarakat adat di Sorako. Jadi sebagai sekutu selama perjuangan masyarakat bernama Kransi Dongi dan Sorako, kami kerja sama mereka untuk mendukung tuntutan, demands mereka, dan kami ingin belajar bagaimana perempuan hidup di sana, bagaimana mereka terkena dampak oleh pertambangan nikel dan kenapa mereka berjuang. Kerana kami lihat bahwa perempuan Kransi Dongi mereka mungkin next slide. Mereka ikut aksi di jalan. Ini foto di Soraka dan jadi studi foto voice kami benar-benar dimulai dengan perempuan ini. Nama dia Warima Manenta. Dia sudah meninggal dunia beberapa tahun lalu. Dan Next. Jadi pada tahun 2000, Ibu Warima dia kembali ke rumah lelurunya di Sorako. Kenapa? Jadi dia menghabiskan kehidupan dewasanya di Palu, tapi pada tahun 2000 dia kembali sama anggota masyarakat adat Kransi Dongi kerana itu aman buat mereka dan ada lahan itu lahan masyarakat adat Kransi Dongi, tapi itu sudah ditambang. Jadi mereka mereklamasikan lahan mereka. Kerana itu mereka merasa bahwa lahan mereka diambil terpaksa dan tanpa ganti rugi.
Mungkin next slide. Next slide. Jadi pada saat itu sebelum kami mulai penelitian, kami lihat bahwa ada banyak perempuan transidangi seperti Ibu Uliana di sini. Dia mereka ya memblokir jalan-jalan, mereka melakukan mogok makan. Mungkin bisa kembali ke slide. Ke slide sebenarnya. Ini mogok makan di Makassar tahun 2005 dan ada mahasiswa di Makassar seperti mahasiswa di balikan Ibu Uliana di sini. Mereka ikut mogok makan juga untuk mendukung masyarakat adat transidangi. Kami mulai penelitian karena kami lihat bahwa perempuan transidangi bikin aksi seperti ini, aksi apa seperti berat atau aksi mereka apa Use in English, they Tracy. like putting their bodies on the line, very like desperate actions, but like to save their community. Tapi kami lihat masyarakat Sorako, perempuan Sorako tidak ikut demo seperti itu dan kami mau tahu kenapa. Okay, mungkin bisa next slide. Jadi sebelum penelitian photo voice, kami sudah tahu bahwa ada sejarah, ada konflik. Di Sorako ada pertambangan nikel. Saya menarik dalam kasus ini karena itu perusahaan dari Kanada dan saya dari Kanada dan saya tidak senang bahwa ada perusahaan dari Kanada. Ada banyak masalah di masyarakat ini dan saya mau mendukung masyarakat. Jadi kami sudah tahu bahwa ada petani transidangi dan Sorako terlibat dalam perjuangan beberapa decades, beberapa banyak tahun. Mereka mau ganti rugi untuk karena tanah mereka diambil untuk pertambangan. Mungkin next slide. Next slide. Next slide. Dan juga kami juga telah studi dampak lingkungan hidup. Ada smelter di sana, jadi ada masyarakat di sana ingin tahu apa dampak smelter seperti apa yang ada di udara. Okay, mungkin next slide. Next slide. Jadi untuk bikin penelitian lebih dalam, sepertinya apa dampak terhadap perempuan? Karena kami sudah tahu banyak dampak. Ada daftar panjang, a long list, tapi belum tahu bagaimana perempuan terdampak oleh pertambangan. Jadi kami introduce studi method photo voice sebagai satu cara untuk tahu dampak itu dan kami introduce itu kepada beberapa perempuan dan ada 7 perempuan di setiap masyarakat. 7 dari masyarakat transidangi, 7 dari masyarakat asli Sorako, dan mereka ingin ikut dalam proyek penelitian ini, proyek foto voice ini. Jadi mereka ambil 75 foto dan kami berubah
photo voice, method photo voice, bikin dengan tambahan analisis conjunctural analysis itu kami meminta peserta penelitian untuk pikir tentang sejarah pakai foto, terus dan pikir tentang sejarah konteks sejarah dari foto ya. Ya, jadi mungkin bisa kembali ke slide sebelumnya. Kami meminta dua kelompok, jadi kelompok perempuan Transidangi dan kelompok Sorako untuk bergabung, dan mereka itu pertama kali mereka mungkin mereka belum kenal. They didn't know each other. Mereka belum terkenal. Yeah. Terus itu sempat untuk bikin solidaritas di antara dua masyarakat yang mungkin pertambangan bikin divisi. Karena masyarakat Sorako mereka mungkin punya lebih banyak manfaat dari pertambangan, lebih banyak orang Sorako kerja di pabrik, tapi masyarakat Transidangi belum kerja permanen di sana. Mereka masih mereka tidak punya pelayanan social services seperti masyarakat Sorako. Tapi saat dua kelompok perempuan bergabung, itu sempat untuk solidaritas dan empati. Kami lihat perempuan Sorako punya empati buat masyarakat perempuan Transidangi. Dan saya kira itu sangat penting kalau mau mengatasi masalah mengenai pertambangan. Mungkin bisa sharing beberapa foto supaya mungkin itu lebih jelas hasil photo voice studi photo voice ini. Next slide. Next slide. Next slide. Yeah, next slide. Okay. Ini salah, satu foto story. So Bena, dia dari masyarakat Sorako. So Bena, dia, sebelum itu saya mau bilang bahwa kami tidak pakai nama asal. Ya, untuk menjaga identitas mereka, karena mereka mungkin mereka punya suami kerja di pabrik atau mungkin ada risiko. Ya, kalau ketahuan bisa dipecat gitu ya. Ya. Jadi Bena, dia seseorang perempuan perempuan muda Sorako. Dia baru saja menyelesaikan S1, dia sedang mencari pekerjaan di pabrik, tapi dia juga khawatir tentang dampak dari pertambangan terhadap lingkungan hidup. Dia berbagi foto ini, dia bilang anak ini menunjukkan kondisi lingkungan tempat tinggalnya dan akan menanyakan masa depan mereka karena kawasan sekitarnya terus ditambang. Dampak negatif pertambangan mungkin akan membuat Sorako akan rusak, sumber air yang jernih akan kotor, udara yang bersih juga kotor, lahan untuk hidup juga tidak cukup. Dampak negatif dari pertambangan tidak diatasi dengan baik.
Untuk anak kita, untuk masa depan mereka, kita harus pikirkan di mana mereka akan hidup. Jadi foto story ini juga menunjukkan bahwa semua perempuan Sorako tidak setuju dengan dampak pertambangan. Mungkin kami bisa lihat ada perempuan Kransi Dangi, mereka bikin aksi di jalan, itu jelas mereka melawan, tapi foto story ini menunjukkan bahwa ada perempuan yang dia mau kerja di industri, tapi dia juga khawatir tentang dampak. Oke, mungkin next slide. Next slide. Yeah. Jadi ini foto story yang membuat peserta lain menangis. Atau mereka membuat mereka sedih saat mereka dengar foto story ini. Ini dari satu perempuan dari masyarakat Kransi Dangi yang paling tua. Saya kira dia umur 50-an dan dia peserta yang paling tua. Jadi Zaskia dari masyarakat Kransi Dangi, dia menjelaskan apa yang terjadi di tempat pembuangan balai. Jadi ini nama perusahaan sekarang. Dan dia bilang banyak perempuan bekerja di tempat pembuangan. Situasi saya lebih baik daripada teman saya. Dia seorang janda dan memiliki 5 anak. Dia mencari beras yang dibuang oleh para pekerja balai untuk dimasak kembali menjadi bubur. Kadang-kadang kami mendapatkan ikan, kami mencucinya dan memasaknya kembali. Ini cara yang sulit untuk mencari nafkah, tapi lebih baik daripada mencuri atau mengemis. Tapi kami harus datang ke sini lebih awal sebelum truk sampah datang, atau kami harus dirupakan seperti sapi-sapi. Jadi yang menarik bagi mungkin bagi Anda para calon pengacara adalah tema kriminalisasi, perbedaan pendapat yang muncul dari studi Photo Voice ini. Para perempuan Kransi Dangi berbagi cerita foto yang menggambarkan kriminalisasi mereka. Jika mereka mengakses tanah mereka dan sumber daya mereka, ada otoritas, mereka Akan diusir begitu. Ya, mereka mengungkapkan bagaimana pihak berwenang menghadapi mereka membuat merasa sebagai kriminal. Yeah. Dan tapi mereka hanya akses lahan mereka. Mungkin next slide. Next slide. Dan foto story ini kata-kata dari foto story ini masuk judul thesis saya. Ini saya kira foto story yang salah satu mungkin yang paling kuat, karena kalau lihat foto itu seperti foto indah, tapi kalau baca cerita itu cerita tidak indah atau tidak bagus.
jadi Kayla berbagi pohon-pohon saksi bisu kami masyarakat Kransi Dongi ada di sini. Tidak ada yang bisa menyatakan tidak ada orang Kransi Dongi di sini. Ini pohon durian, mangga, jeruk dan dengan yang ditanami oleh masyarakat Kransi Dongi lebih dari 70 tahun lalu. Sekarang lahan dan pohon kami menjadi lapangan golf Valley, PT Valley. Jadi foto story ini menunjukkan dispossession dan masyarakat Kransi Dongi. Mungkin next slide. Next slide. Dan Saskia berbagi, sebenarnya daerah ini dilarang untuk bikin kebun merica. Tapi ada kebun-kebun merica yang orang lain di atas. Tapi jika kami mau menanam tidak boleh. Pak Yaden, Ketua Masyarakat Kransi Dongi, dibawa ke polisi awal tahun 2005. Gara-gara itu, dulu kami ditahan polisi jika masuk daerah ini, tapi sekarang larang itu hanya berlaku bagi orang Kransi Dongi. Jadi itu foto story lain tentang kriminalisasi masyarakat Kransi Dongi. Mungkin just beberapa conclusions, points. Saya kira metode photo voice itu penting. Saya setelah studi ini saya bikin studi photo voice di provinsi saya, di mana saya tinggal dengan perempuan juga yang terkena dampak oleh migas, minyak dan gas, industri minyak dan gas di kampung saya. Dan sekarang saya sedang mulai penelitian dengan kelompok di sini untuk lihat bagaimana pengalaman dengan pertambangan batu bara dan apa masukan apa untuk transisi energi pada masa depan. Saya kira perspektif perempuan di sini sangat penting untuk pada masa depan. Kalau mau pikir tentang transisi energi yang adil, harus tahu bagaimana energi sekarang berdampak perempuan. Saya kira itu saja mungkin. Terima kasih. Baik. Terima kasih Miss Tracy. Tadi adalah penjelasan mengenai photo voice ya sebagai salah satu metode dalam etnografi di antropologi hukum gitu. Jadi bagaimana photo voice itu memotret sekaligus memetakan bagaimana dampak dari pertambangan nikel di tempat penelitian yang disebutkan oleh Miss Tracy di Kransi Dongi dan Sulawesi Selatan begitu. Jadi tadi Miss Tracy menceritakan, jadi meskipun ada satu pertambangan nikel, tapi ternyata dampak yang diberikan kepada masyarakat itu berbeda. Ada masyarakat di Kransi Dongi tadi memiliki dampak buruk yang lebih kental begitu ya, lebih terdampak dari pertambangan nikel, sedangkan masyarakat yang ada di Sorowako. Sedangkan masyarakat yang ada di Sarawak itu memiliki lebih banyak manfaat begitu karena mungkin sumber daya manusianya itu dipergunakan di pertambangan nikel itu sehingga mereka agak berbeda atau tidak terdampak seberat yang ada di Kransi Dongi tadi begitu. Jadi meskipun tetap ada dampak kepada perempuan begitu ya, Miss Tracy ya, ada dampak perempuan dari yang diakibatkan oleh pertambangan nikel yang ada di wilayah tersebut, tetapi tingkat dari dampak tersebut berbeda. Nah, photo voice itu
metode yang digunakan oleh Miss Tracy tadi menggabungkan antara dua kelompok masyarakat, dua kelompok perempuan yang tidak saling mengenal ini untuk berasimilasi. Jadi menghilangkan isolasi keduanya dan menumbuhkan empati begitu ya, Miss Tracy. Oke, dari penjelasan Miss Tracy tadi mungkin ada yang bisa ditanyakan atau mungkin ditanggapi oleh para mahasiswa. Dari dosen pun boleh, silakan. Oke, sebentar Bu, dari mahasiswa dulu kali ya. Silakan dari mahasiswa. Oke, silakan Bu Retno. Baik, terima kasih Tracy sudah berbagi. Ya. Jadi kawan-kawan mahasiswa semua, apa yang dipaparkan Tracy tadi satu metode namanya photo voice ya. Jadi photo voice itu selalu pilihan metode. Nah ini menurut saya menarik. Kenapa kemudian photo voice itu dikembangkan? Karena untuk mengatasi kesulitan misalnya ketemu masyarakat nih yang nggak bisa membaca atau nggak tahu menulis gitu. Itu satu sisi. Tapi di sisi yang lain, saya baca dari hasil penelitiannya Tracy dan bagaimana metode dikembangkan. Sebenarnya photo voice ini, jadi yang ngambil gambar tadi itu bukan penelitinya. Yang ngambil gambar adalah masyarakatnya. Jadi kelompok masyarakat itu diminta untuk mengambil gambar menurut mereka. Gitu. Jadi menurut mereka seperti apa sih alam sekitarnya dia. Jadi muncullah gambar-gambar itu tadi. Begitu ya Tracy ya. Jadi mereka sendiri yang merekam gambar itu. Setelah itu oleh peneliti, ya oleh Ibu Tracy ini, diajak ketemu nih masyarakatnya tadi yang sudah ngambil foto, kemudian menceritakan. Nah ternyata dengan alat foto itu yang dulunya mereka sulit untuk menceritakan apa masalah misalnya terkait hukum misalnya tadi yang muncul ya. Muncul ternyata kemudian ada aturan-aturan yang gak adil buat masyarakat gitu. Itu muncul dengan metode photo voice. Jadi memudahkan untuk kita memahami masalahnya apa. Nah ini kemudian apa sih kok kuliah hukum dikenalkan dengan cara orang memfoto tadi. Nah ini sebenarnya untuk menangkap problem-problem masyarakat yang kadang-kadang itu tidak bisa kita dapatkan dengan jujur. Karena orang mungkin takut, orang mungkin tidak tahu harus bagaimana menyampaikan. Nah itu dengan photo voice menjadi salah satu alat sarana untuk menjembatani kesulitan itu tadi. Gitu. Sehingga kalau kita riset hukum kita bisa paham, oh ternyata bagi masyarakat Sorowako kebijakan tambang tadi itu membuat mereka kesulitan gitu. Katanya Tracy, saya orang Kanada, itu nih PT Inco yang ada di Sorowako itu perusahaan dari Kanada. Sekarang sahamnya beralih ke PT Vale ya. Katanya Tracy, saya sebagai orang Kanada juga jadi nggak suka gitu karena nggak bahagia itu karena ternyata perusahaan itu juga menimbulkan masalah. Nah yang menarik adalah PT Inco ini yang pabrik nikel itu sekarang terhubung dengan rencana pembangunan IKN yang ada di tempat kita ini. Karena kan pemerintah, apa hubungannya? Karena perencanaan di dalam IKN itu kan katanya Green City gitu. Kemudian akan dibikin kayak mobil-mobil listrik supaya udaranya jadi bersih. Kalau mobil listrik kan butuh baterai nih. Baterainya dari mana? Dibikinlah, makanya bangun 2 smelter nih sekarang di Kalimantan Timur, bikin baterai listrik untuk mobil listrik tadi itu. Bahan bakunya dari mana? Sorowako lagi, nikel tadi. Gitu, jadi kalau dikatakan ini ekonomi hijau, padahal cerita Tracy tadi memperlihatkan persoalan terhadap perempuan di tambang nikel itu. Gitu ya. Nah di paparan awal Tracy tadi mengatakan kajian antropologi itu bisa digunakan oleh siapapun, bahkan penjajah Belanda itu menggunakan itu untuk ini cara menaklukkan orang Indonesia seperti apa gitu ya. Nah itu digunakan ilmu antropologi tadi. Karena itu risetnya Tracy ingin bagaimana kajian antropologi itu menyumbangkan kepada sebuah kebijakan atau aturan hukum yang lebih adil buat masyarakat dan juga buat perempuan, begitu. Nah salah satu metode yang untuk menangkap situasi yang ada di keseharian masyarakat itu dengan metode photo voice.
Apakah kemudian mahasiswa yang riset hukum bisa melakukan itu? Bisa saja, gitu. Jadi ketemu dengan masyarakat, kemudian diminta mereka mengambil gambar, kemudian dengan metode tadi ya, katanya Tracy, sudah ada nih ya, mungkin nanti bisa dibagi linknya Tracy terkait dengan menarik tadi, sistematika. Sistematika ketika kita membuat kajian dengan metode photo voice. Begitu mungkin. Ada lagi, saya serahkan ke Ibu Wiwi lagi. Nah, itu tadi penjelasan yang lebih lebih membumi begitu ya, untuk menjelaskan bagaimana photo voice di dalam antropologi. Sekarang saya kembalikan lagi kepada mahasiswa. Pertanyaan, tanggapan, komentar. Ya, silakan. Sebut namanya ya. Ya, kelas juga. Nama dan kelas, silakan Mbak. Perkenalkan, nama saya Siva Nur Sabina dari kelas D, angkatan 2021. Ini saya nanya bahasa Indonesia aja nggak apa-apa ya Bu ya? Silakan, ya, tidak apa-apa. Tadi kan ini membahas tentang metode photo voice ini buat mengkaji gitu ya, gimana keadaan masyarakat. Nah, yang mau saya tanyakan, gimana sih saat melakukan metode photo voice ini, apakah kekurangannya dari metode ini tuh apa? Apa kekurangannya, apa rintangan terberat yang dihadapi saat melakukan metode photo voice ini? Itu aja Bu, terima kasih. Sama-sama. Oke, Tracy, bisa dimengerti tadi? What is the weakness of the photo voice method in anthropology? What is the weakness? What did you struggle the most when you did the photo voice in anthropology in your research? What I struggle with the most. Yes. Saya kira kalau peneliti, when you're the researcher, harus selalu pikir tentang bagaimana the researcher mempengaruhi, how they influence the research. So harus selalu pikir tentang bagaimana peserta peneliti bagaimana mereka punya suara lebih didengar begitu ya? Ya, mungkin dalam bahasa Inggris. So, yeah, I think the hardest part is like when you're the researcher, you have a lot of power, and you need to think about how, especially if you do photo voice and participatory action research like photo voice, you have to think about how you can lessen that power imbalance, how you can give the power to the research, the people that are research. Objective. Yeah. And sometimes it's impossible to that because I'm a researcher. I have institutional power. I come from a university. I have the money and the research funding. The institution has rules that always have to to think about. So sometimes there is problems with not problems, but like there can be tensions. Yes, okay. Because you have to do it ethically. And so there are rules that you have to follow, but sometimes they conflict with what the community wants too. Okay. I don't know if that's clear. Okay, maybe I'll ask the different question. Why do you choose photo voice? Why? Why? Okay. Why photo voice? Ya, saya kira kenapa photo voice itu karena kenapa saya pilih itu cara bahwa peserta bisa menunjukkan cerita kehidupan mereka dengan cara yang mereka ingin menunjukkan.
So it's a way for the participants to share to the world about their lives. So they have the agency, they make the decision about what to share with the world, and it's not the anthropologists like me deciding, it's the people deciding what to show. And photo stories are very powerful. And Okay. I could Then yeah. what the weakness of the photo voice then? It's a witness. What is the weakness? I mean, if you want to, what is it called? Menterjemahkan, interpret the photos, you have to be objective because we can judge something from one photo. So how do we judge them? How many photos that we have to take to make judgment or analyze them in one conclusion, objective conclusion? Itu biasanya ini peneliti. So I then analyze the photos for I looked for themes, common themes. What came out of the stories, like what was the common themes. So I coded the stories and then I analyzed the themes to see what was the common things that were said. So it become the conclusion of the story. Yeah. Is that clear? Yeah. Do you have to discuss with your teams first, or that one researcher can make conclusion by themselves? Yeah. That's a tension, like a conflict too within, because usually the researcher does all of the analysis, but they really should do it in collaboration dengan peserta. Okay. So the participants, the research participants, should be involved in all stages. Okay. But sometimes that doesn't happen. But it should. Like the peserta peserta penelitian, mereka seharusnya ikut analisis dan tulisan dan bikin pameran semuanya. Keputusan seharusnya dengan masyarakat, dengan peserta. Okay. Maaf ya, jadi melanjutkan pertanyaan tadi. Tadi Miss Tracy bilang bahwa sebenarnya Miss Tracy tidak menunjukkan kelemahan dari foto voice karena metode tersebut memang dipilih karena merupakan bentuk yang terbaik yang bisa dipikirkan oleh Miss Tracy karena bisa mengeksplor kehidupan dari objek penelitian dari masyarakat lebih banyak begitu karena mereka bisa bercerita tentang kehidupan mereka sendiri dengan lebih nyaman begitu. Mereka bisa menceritakan apa yang ingin mereka ceritakan tanpa harus ditanya terlebih dahulu oleh peneliti sehingga nanti peneliti dan tim bisa berdiskusi untuk kemudian mengambil garis besar dari semuanya begitu untuk lalu dianalisis dan diberikan kesimpulan seperti itu. Jadi ditanya beberapa pertanyaan juga belum muncul weakness-nya di mana gitu ya, kelemahannya di mana. Tapi itu saya pikir memang alasan dari Miss Tracy dan tim untuk memilih photo voice karena memang belum melihat weakness-nya di sana, kelemahannya di sana dan berpendapat bahwa memang photo voice ini memang metode yang lebih tepat diterapkan dalam penelitian yang sudah beliau lakukan. Begitu mungkin? Oke. Ada yang lain? Silakan. Yang ini dulu, yang di depan dulu ya. Sebut nama dan kelasnya ya. Okay, first of all, Thank you in English. Finally. Silakan di sini biar kelihatan.
Okay, first of all, let me introduce myself. My name is Aji Devi, and I can see that you're trying to promote social justice through your photo voice. And I have a question for you. Have you ever get any response of the local government of this photo voice research result, or did you already try to reach the government to talk about the result of your research? Thank you. If there is any question that I didn't say clearly, you can ask me to repeat the question. Thank you. No, that was clear. Thank you. Thank you very much. With this project, we didn't take it to the government, but because it wasn't a tujuan dari peserta. But in many cases, for example, you would invite the public. Like if you were to do a pameran photo voice, you would invite the public, you would invite the local government. In the case in Amerika Serikat dengan with the coal mining example in Amerika Serikat, they did that. Like they invited or they gave the information, the photo stories to the local government. It's still something that we might do. We haven't done it yet, but yeah. I think that maybe they are aware. Like I think actually after we did the photo voice project, the mining company did their own photojournalism contest, I think in response to our photo voice project, where they picked like photo stories that were in the newspaper that were favorable, or that showed the positive impacts of mining. So I think that was a response to our photo voice project. But our photo voice project ended up there's more outside exhibitions, like it went to Brazil, Belanda, Canada, and it was used in those communities to talk about gender and mining. But I think more work needs to be done in Sorako, in Indonesia too, with our study. Oke, begitu tadi jawabannya. Apakah cukup jelas? Tadi pertanyaannya sepertinya kecepatan, biar teman yang lain juga tahu, mungkin bisa dibahasakan Indonesia. Ya, Bu. Ya. Jadi pertanyaannya tadi saya bisa melihat bahwa Miss Tracy ini mencoba untuk mempromosikan social justice melalui photo voice penelitiannya. Dan saya penasaran apakah pernah Miss Tracy ini itu mendapatkan respon dari pemerintah lokal gitu melalui penelitian yang telah dilakukannya, atau mungkin para peneliti Miss Tracy dan kawan-kawannya mungkin pernah mencoba untuk reach dari pemerintah untuk membicarakan hasil penelitiannya, mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke. Tadi Miss Tracy bilang bahwa hasil penelitiannya sudah dipublikasikan seperti Miss Tracy ya. Sudah dipublikasikan dan sudah ada kegiatan tandingan juga gitu ya. Ada fotojurnalisme yang dilakukan oleh perusahaan yang juga diketahui oleh pemerintah, sehingga sebenarnya pemerintah tahu bagaimana hasil dari penelitian Miss Tracy sendiri. Tapi pernah reach pemerintah nggak Miss Tracy? Maksudnya dalam bentuk laporan kemudian diberikan ke pemerintah seperti itu? Ya, itu belum dilakukan hanya karena peserta, saya kira peserta perempuan belum mau melakukan itu. Di Sorako, saya kira karena perusahaan punya banyak kekuasaan, power. Dan banyak orang di Sorako pikir harus ke perusahaan, dan pemerintah daerah mereka tidak merasa bahwa ada yang salah gitu ya. Ya, mereka pikir kalau ke perusahaan mereka bikin demands dari perusahaan lebih banyak, tapi saya kira ada orang dalam pemerintah mungkin mereka sudah tahu tentang proyek, tapi
saya kira tujuan peserta Kransidanggi dan Sorako perempuan itu tujuan lebih untuk bercerita kepada teman di luar, seperti orang di Kanada. Mereka mau menunjukkan kepada orang Kanada bagaimana perusahaan dari Kanada atau dari Brazil, bagaimana mereka berdampak masyarakat mereka. Tapi saya kira itu juga penting untuk membawa studi ini kepada pemerintah lokal juga, tapi belum dilakukan. Oke, jadi sebenarnya publikasi dari penelitian Miss Tracy itu sendiri ingin menunjukkan kondisi wanita di wilayah tambang itu seperti apa. Jadi bentuknya hanya memaparkan, bentuk pemaparan bahwa beginilah kondisi wanita yang berada di sekitar wilayah tambang seperti itu. Entah itu dengan masalah dan penderitaan yang diakibatkan oleh tambang secara langsung ataupun tidak langsung begitu. Jadi tidak seperti penelitian hukum ya. Kalau penelitian hukum di bagian saran itu ada kebijakan yang ingin kita sampaikan kepada pemerintah untuk dimasukkan supaya nanti ada bentuk perubahan kebijakan seperti itu. Tapi Miss Tracy itu bukan berlatar belakang hukum sehingga hasil akhir beliau tidak sampai ke sana gitu. Nanti mungkin bisa dilanjutkan oleh para mahasiswa begitu. Bagaimana kondisi wanita di sekitar wilayah tambang yang kemudian dikaitkan dengan kebijakan pemerintah daerah dan pusat tentu saja. Begitu. Tadi ada satu penanya yang ingin bertanya juga, silakan. Terima kasih, Ibu. Ya. First of all, I want to say that we are so happy to having you here. Thank you for sharing us your experience and stuff. My name is Novita Fitriani, and I want to ask about few questions. Kelas apa? Class D. I think the problem you tell us about mining is also happen in other city or province. So my question is, first about your research in Sorowako, I guess. I wanna ask about what company do when they see bad impact of that mining in Sorowako, and also I wanna ask about what we can do as a student to make bad impact of mining far away from us. Because I'm so sad when I see your presentation about women scratching food in trash. I feel so bad about that. So I wanna ask about how we can do to make the bad impact of that mining far away from us. I think that also. Thank you. Terima kasih. Silakan. Mungkin bisa dalam bahasa Inggris. I think it's really important that I hope I understood your question, but I think it's really important that university students, support movements, become involved. This is the time when I tell my students this too. This is the time. I know that you're really busy, that you have lots of studying, and that you don't have a lot of time, but university time too is a time to learn outside the classroom, and sometimes the best lessons are by getting involved, that you get to engage in what's called praxis. So marrying theory and practice, where then you are able to take the theory that you learn in the classroom and you're able to use that in the community, and then what you learn in the community you can bring it back to the classroom, and that enriches your both theory and practice, and you can reflect and learn that way. And I think like just the example that I showed you of the when Ibu Uliana was when she was doing Melakukan Mogok Makan, the hunger strike, and there was the university students from, what's the university in Makassar? Hasanuddin. Many of them, I think like there was 100 students because the Masyarakat Kransidanggi, they went to Makassar because that was the company office headquarter in Makassar. So they did like an action there, and then the university students supported them, which I think is really important. It
gives the impacted people. It makes them feel like they're supported, and students get to use what they're learning to support the community. You can take all the knowledge that you know about the law, what is good and what is bad, and you can use it to fight for more justice for mine-affected communities. Oke, tadi ditanyakan apa yang sudah dilakukan oleh perusahaan dan bagaimana seharusnya mahasiswa bereaksi terhadap kasus yang tadi sudah disebutkan begitu ya, dampak yang seperti itu mahasiswa harus bagaimana begitu. Miss Tracy tadi bilang bahwa sebagai mahasiswa memang sibuk ya dengan kegiatan perkuliahan. Yang bisa dilakukan mahasiswa adalah menggabungkan apa yang sudah didapat di kelas untuk kemudian diaplikasikan di masyarakat untuk bisa mendukung membantu masyarakat untuk kemudian dari yang sudah ada di lapangan tadi, di kegiatan tadi itu bisa dikembalikan ke kelas. Bagaimana sebenarnya aplikasinya dari teori yang sudah didapat di kelas tadi itu di lapangan itu seperti apa untuk kemudian dipelajari lagi dan bagaimana seharusnya kita sebagai mahasiswa bisa membedakan yang baik dan buruk sehingga bisa memberikan manfaat yang lebih bagi komunitas, bagi masyarakat seperti itu. Oke, begitu Miss Tracy dan teman-teman, saya bilang teman-teman karena bicara soal aktivis begitu. Ada pertanyaan yang lain mungkin ini Bapak Ibu dosennya belum bertanya. Silakan Bu Rahma, Pak Aryo atau Bu Emil. Mahasiswa masih ada? Silakan. Thank you for having you here. It's an honor, of course. I have some question, but Name please. oh iya, lupa. My name is Rizky dari kelas D angkatan 2021. This Fakultas Merhat is absolutely awesome. But as we guys know, Indonesia has a lot of culture either from east, west, north, or even south of Indonesia. Indonesian culture has such an interesting type of cultures as well. But I'm wondering about this Fakultas, including you as the researcher, when this Merhat would all us say success to make people or culture blend in each other, whereas there's a lot of obstacle in it. Thanks. Tracy, can you get that? Sorry, no. Can you repeat again? Rizky. Sorry. Anda sebagai peneliti menanggapi kapan metode ini akan dikatakan berhasil untuk membuat orang atau budaya untuk saling berbaur, sedangkan di dalam metode ini pasti bakal ada banyak kendalanya gitu. How can we judge the method success to make change in community, in the real world? Okay. Thank you, Rizky. From their perspective of how do you judge that this is success okay. Research? Okay. Terima kasih. Semuanya pertanyaan bagus. Saya kira bagi peneliti, saya senang kalau peserta senang jika mereka merasa bangga from their work, mereka merasa bangga sama mereka. Banyak studi photo voice menunjukkan bahwa peserta biasanya mereka orang terpinggir. Ya, orang terpinggir. Ya, dan mereka tidak punya suara, tapi setelah ikut kegiatan photo voice, mereka merasa lebih confident, lebih
mereka mendapatkan beberapa skills seperti mungkin public speaking atau bagaimana ambil foto atau mereka punya lebih banyak confidence. Jadi ini saya kira itu salah satu indikator sukses. Juga serta peserta bangga juga mungkin harus ada tujuan photo voice di awal dan tujuan dari peserta. Jadi kalau tujuan itu mungkin tujuan itu untuk berubah kebijakan apapun, dan kalau berhasil dengan pameran photo voice, ada beberapa contoh seperti kegiatan photo voice di Amerika Serikat, di mana juga ada pertambangan batu bara. Mereka di sana berhasil untuk berubah beberapa kebijakan seperti terkait dengan kebijakan lingkungan hidup. Karena mereka pakai pameran photo voice untuk melobi pemerintah. Sehingga pemerintah lebih aware begitu ya? Ya. Oke. Tadi bisa dimengerti jawabannya ya, menggunakan bahasa Indonesia. Oke. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu dosen, silakan Bu Retno. Ya, saya nyambung aja dengan apa tadi yang dipaparkan Tracy soal perubahan kebijakan, termasuk juga tadi yang penanya si Aji ya soal bagaimana itu mendorong. Bukan, yang Aji, yang soal perubahan kebijakan ya, Ji. Yang perubahan kebijakan tadi bahwa sebenarnya photo voice ini kemudian menjadi satu metode. Jadi di awal tadi sudah disampaikan ya. Jadi kajian antropologi itu bisa digunakan oleh siapa saja hasil dari kajian antropologi. Nah, tapi kemudian kawan-kawan aktivis, teman-teman peneliti seperti Tracy ini ingin mendorong satu kajian antropologi itu untuk menciptakan situasi masyarakat yang lebih adil, menciptakan regulasi yang lebih adil gitu. Jadi harapannya dari hasil penelitian-penelitian yang berbasis antropologi ini, kalau bisa digunakan oleh para peneliti hukum tentu akan bisa mendorong satu regulasi yang lebih adil gitu. Nah, karena satu kebijakan hukum yang tidak berbasis situasi masyarakat secara langsung, kita bisa lihat tuh bagaimana kemudian ketika IKN misalnya awal disampaikan akan pindah ke PPU itu kan muncul tuh statement-statement pejabat, oh nggak ada, bahkan oleh gubernur ya, nggak ada tuh masyarakat adat di lokasi IKN kan gitu. Pada realitasnya ada masyarakat suku balik. Oke, terima kasih. Harusnya kasih tanda di sini ya. Oh, ada tandanya. Oh gini, oke. Baik. Nah, jadinya lupa deh. Nah, kembali ke soal bagaimana mendorong kebijakan. Ini mungkin juga informasi untuk Tracy. Kami punya satu pengalaman ya. Ada juga kawan saya ini Mbak Eta yang juga aktif di Jaringan Perempuan dan Tambang. Bersama Jaringan Advokasi Tambang itu pernah melakukan mungkin tidak langsung menyebutnya foto voice ya, tapi satu pameran foto dan itu dilakukan di samping rumah jabatan Wali Kota Samarinda. Temanya itu tentang anak-anak tenggelam di lubang tambang. Dan itu cukup mendapatkan respon positif di waktu itu pejabat sementara ya, apa istilahnya? PJ Wali Kota ya, Ibu Meliana, terkait dengan bagaimana kemudian maraknya anak-anak yang tenggelam di lubang tambang. Jadi setelah pameran foto voice kemudian dilakukan audit tuh terhadap izin-izin tambang yang ada di kota Samarinda. Sampai akhirnya ketemu, wah ini yang punya lubang tambang pada kabur semua. Itu muncul. Nah, tapi paling tidak dengan metode pameran-pameran foto ini ternyata bisa mendorong satu regulasi yang diharapkan menjadi lebih baik dari yang ada sekarang. Salah satu contohnya sudah kita praktekkan. Nah,
harapannya nanti kawan-kawan yang mengambil mata kuliah antropologi hukum mampu meningkatkan daya kritis dengan metode yang ditawarkan di dalam antropologi hukum untuk akhirnya kalau memproduksi kebijakan itu betul-betul berbasis kepada kebutuhan dan realitas yang dihadapi masyarakat. Mungkin seperti itu ya, Bu Wiwi. Terima kasih. Terima kasih tambahannya Bu Retno. Oke, ada penanya dari Bu dosen. Silakan Bu Erna maju ke depan biar kelihatan oleh kamera. Silakan. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang Miss Tracy. Menarik sekali yang disampaikan Miss Tracy. Saya kebetulan mengajar di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman di mata kuliah Sosiologi Hukum. Jadi ada sesuatu hal yang ingin saya tanyakan dan meminta tanggapan Miss Tracy karena mata kuliah yang saya ampu, terdengar Miss? Oke. Mata kuliah yang saya ampu adalah Sosiologi Hukum yang pada dasarnya adalah suatu ilmu yang mempelajari atau menganalisis timbal balik hubungan antara manusia dengan hukum. Nah, salah satu metode yang tadi disampaikan oleh Miss Tracy terkait tentang photopoiesis. Nah, apakah photopoiesis itu bisa dijadikan metode dalam mata kuliah Sosiologi Hukum? Apakah itu bisa dipergunakan? Karena pada dasarnya yang dipelajari antara antropologi dengan sosiologi masyarakat dan gejalanya. Cuma kalau yang sosiologi hukum kan masyarakat bertimbal balik dengan hukum. Nah, saya pengen mendapat tanggapan dari Miss Tracy, apakah photopoiesis juga bisa dijadikan alat atau metodologi dalam kita melakukan riset atau sosiologi riset. Terima kasih. Oh ya, terima kasih. Itu satu metode sosiologi visual. Photo voice dipakai dengan banyak disiplin. Itu ada sosiologis, antropologis, juga orang yang belajar pendidikan, education. Kalau ingin tahu itu bisa dipakai untuk menjawab pertanyaan penelitian. Saya kira apapun, pertanyaan penelitian apapun bisa mulai dengan apa saja seperti kenapa itu bisa seperti bagaimana kehidupan mereka Anda berdampak oleh industri pertambangan misalnya. Itu bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan sosiologi atau antropologi atau dan ada banyak dalam kalau pikir dalam pikiran sosiologi mungkin analisasi berbeda, tapi saya kira itu sangat penting, metode sangat penting untuk disiplin sosiologi. Begitu jawabannya Bu Erna, jadi masih bisa dipakai bisa dipakai photopoiesis itu bisa digunakan dalam penelitian sosiologi hukum gitu. Dan berbagai multidisiplin yang lain, tidak hanya terbatas pada sosiologi hukum begitu ya Miss Tracy ya. Sepertinya untuk pertanyaan ini bisa mendapat tambahan dari Bu Retno, bagaimana kaitan jika dikaitkan dengan hukum begitu Bu, karena hukum itu kan kita berbicara masalah dioper ke Bu Rahma katanya. Begini Bu Rahma, apakah photopoiesis itu bisa digunakan dalam penelitian hukum? Karena kalau kita berbicara hukum kan kita berbicara peraturan begitu ya. Nah, di mana harus diletakkan photopoiesis yang menggambarkan masyarakat dalam sebuah foto yang kemudian diberi narasi oleh masyarakat sendiri, pengambil foto ini? Oke, sebenarnya ini pertanyaan saya untuk Tracy. Tapi dikasih lagi ke saya. Mungkin dikoreksi ya Tracy kalau misalnya atau Bu Aris nanti bisa menambahkan. Berarti saya harus di sini ya. Nah, kebetulan mahasiswa yang hadir di sini adalah mahasiswa yang mengambil sosiologi hukum dan
Antropologi Hukum. Tadi saya sudah melakukan, kalau tadi foto voice ya, kalau saya berarti pengamatan langsung itu apa? Observasi langsung. Ternyata mahasiswa ini juga ada yang sangat tertarik, ya, ada yang tertarik, ada juga yang mungkin agak-agak mau tidur gitu ya. Tapi karena dengar Tracy bicara juga menarik gitu Tracy. Nah, begini, jadi kalau hasil diskusi kita kali ini ya, anak-anak sosiologi hukum, antropologi hukum, dosen-dosen, baik dosen antro dan dosen sosiologi itu saya kira mendapatkan inspirasi baru bahwa ini adalah salah satu metode untuk melihat secara langsung realita yang terjadi di masyarakat. Jadi murni dia adalah sebuah fenomena sosial. Sehingga tadi kan Tracy bilang dia bisa digunakan baik itu oleh pendekatan sosiologi hukum maupun antropologi. Nah, di mana kita meletakkan ini? Karena nggak mungkin kan skripsi kalian nanti isinya 100 halaman foto semua gitu. Kan gitu ya. Atau ada tugas. Nah, ini mungkin di sesi akhir saya akan kasih penugasan untuk di kelas saya gitu ya. Bagaimana kalian menyimpulkan dari perkuliahan kita ini melihat foto voice sebagai salah satu metode untuk menganalisa realita yang terjadi di masyarakat. Misal, ada mahasiswa yang tidur di kelas. Lalu kita foto mahasiswa yang tidur itu. Nah, kemudian foto itu kita jadikan sebagai alat bukti untuk mengatakan bahwa mahasiswa tersebut tidak tertarik dengan mata kuliah itu. Apakah bisa disimpulkan demikian? Belum tentu, bisa jadi dia tadi malam begadang nonton bola, kan gitu. Bisa jadi dia sakit. Nah, maka lagi-lagi perlu alat bantu lain. Bahwa betul dengan foto voice kita bisa melihat realita, tetapi realita itu perlu dibantu lagi. Apakah memang betul ini fakta, ini realita, atau jangan-jangan di belakang itu ada peristiwa yang melatar belakangi terjadinya foto itu. Nah, disitulah nanti peran kita sebagai peneliti hukum untuk memastikan realita, fakta yang tertangkap dari foto itu. Paham? Nah, lalu kemudian bagaimana nih hukum bisa masuk? Nah, berarti bisa jadi nanti Bu Erna ngambil mata kuliah antropologi kok di jam 1 gitu kan? Ada aturan nih terkait dengan itu. Harusnya jam 8 pagi Bu, biar tidak ngantuk misalnya. Jadi ada saling berkaitan nanti antara kebijakan yang akan diambil, regulasi yang akan dibuat dengan fakta yang kemudian kita temukan. Tapi foto itu bukan satu-satunya alat untuk melegitimasi kebenaran. Itu yang saya pahami. Tetapi nanti perlu alat bantu lain untuk memastikan. Makanya tadi kan Tracy di samping foto itu dia juga melakukan wawancara. Dia juga bertanya kepada masyarakat yang menangkap gambar itu. Nah, jadi apakah orang hukum bisa menggunakan itu? Ya tentu saja bisa, sangat bisa. Bahkan dia menjadi alat bantu untuk mengukur secara jujur fenomena sosial yang ada. Lalu kemudian apa regulasi yang melatar belakangi adanya fenomena tersebut. Lalu kemudian bagaimana regulasi yang akan kita buat untuk mengatasi fenomena itu. Misal, kuliah antropologi jam 1 siang. Mahasiswanya belum makan, kan gitu. Lalu fenomenanya ada mahasiswa tidur. Yang tidur hampir setengah kelas gitu ya mahasiswanya. Nah, berarti regulasinya harus diubah nggak? Nah, maka kita akan meneliti dengan fenomena itu. Maka lahirlah kebijakan berdasarkan hasil fenomena yang terjadi. Itu bahasa sederhananya. Sehingga saya sih membayangkan gitu, skripsi mahasiswa nanti akan jauh lebih kaya kalau kemudian menggunakan metode foto voice. Atau sudah kebayang saya tugas apa nanti akan diberikan kepada mahasiswa menggunakan metode foto voice ini melihat fakta-fakta yang ada berdasarkan foto. Saya kira begitu Bu. Baik, terima kasih Bu Rahma. Silahkan Bu Retno. Baik, saya ingin di spotnya Bu, nambahin. jangan lupa. Ya, jadi apa yang dipaparkan Bu Rahma saya jadi teringat ya dulu ketika ngintip penelitiannya Tracy. Jadi tadi juga Tracy sudah memaparkan sebenarnya. Jadi foto voice itu masyarakat mengambil untuk melihat perspektif mereka gitu ya, melihat perspektif masyarakat. Tapi nggak cuman foto terus kemudian ditampilkan begitu aja. Tadi Tracy sudah menyampaikan itu ya. Setelah mereka mengambil foto, orang yang mengambil foto itu kemudian diajak ngobrol nih.
Jadi kayak tadi ya Bu Rahma, habis anak tidur, kemudian nggak langsung, oh ini ternyata nggak tertarik, nggak langsung begitu. Tetapi diajak bicara dulu, ini sebenarnya kenapa? Apa yang terjadi? Muncullah cerita-cerita seperti yang dipaparkan Tracy. Jadi ada, kalau tadi ngelihat hanya foto, ada ibu-ibu yang berada di tumpukan sampah, pasti pikiran kita, oh ini pemulung, kan gitu. Ternyata dari paparan foto voice tadi, ternyata dia bukan pemulung. Betul dia pemulung, tapi bukan, biasanya kan kalau pemulung tuh plastik, besi gitu yang dicari ya. Ternyata dia mencari makanan tuh, sisa-sisa makanan yang diambil. Begitu, jadi metode ini memang nggak bisa cuma ngambil foto kemudian dipajang begitu. Tetapi ini jadi alat untuk orang yang mengambil foto tadi, karena ini tadi Tracy menekankan, ini namanya participatory action research. Jadi penelitian terlibat, tadi Tracy mengatakan itu akan lebih bagus dibandingkan penelitian terhadap tadi istilahnya tadi gitu. Yang biasanya kalau orang hukum kan begitu tuh. Jadi kita bikin list pertanyaan terus kita nanya tuh sama narasumber kita pada masyarakat gitu. Jadi kita cuma nanya-nanya seperti apa sih situasi yang ada di masyarakat. Tapi kalau ini masyarakat menampilkan sendiri masalahnya gitu. Untuk memancing mereka supaya kadang-kadang kan kalau kita ketemu masyarakat, Bu, masalahnya apa? Oh, saya baik-baik aja tuh, enggak ada masalah gitu. Nah, dengan foto voice ini akan memancing masyarakat untuk bercerita lebih detail dengan situasi yang ada. Tentu kalau balik lagi ke pertanyaannya Aji tadi, gunanya untuk apa sih? Kalau kita tahu masalah masyarakat yang tadi dalam tadi juga ditekankan Tracy, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak ikut duduk di DPR ikut mengambil kebijakan hukum, itu akan bisa didengar suaranya gitu. Gitu ya. Jadi di dalam metode foto voice ini menjadi alat untuk masyarakat mampu mengungkapkan masalah hukumnya, kemudian para peneliti kemudian menganalisa ini, dan harapannya hasil dari perbincangan atau masyarakat memotret masalahnya itu karena dibantu oleh para peneliti, ini menjadi sebuah temuan ilmiah dan harusnya menjadi pertimbangan bagi pengambil kebijakan maupun perumus undang-undang gitu. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Bu Retno. Ini masih ada sisa waktu 10 menit lagi. Apakah akan ada pertanyaan lainnya dari para mahasiswa? Kalau tidak ada, kami persilahkan Miss Tracy untuk membuat closing statement. Okay. Saya mau bilang terima kasih kepada semuanya. Terima kasih. Dan saya minta maaf bahwa bahasa Indonesia aku masih belum lancar. Tapi ya saya harap mungkin pada masa depan kalau Anda mau bikin penelitian, mungkin cara metode photo voice atau ada metode lain seperti kalau lebih ingin pakai video, ada cara metode bernama cell film, bisa bikin video dengan cell phones. Ini ya metode lain juga berpartisipatif. Ya, jadi terima kasih banyak. Terima kasih banyak Tracy. Oke, tepuk tangannya. Oke, demikian tadi perkuliahan tamu ya, kuliah tamu mata kuliah Antropologi Hukum hari ini. Terima kasih kepada Miss Tracy Glynn yang sudah bersedia hadir ke Indonesia, datang dari jauh, dari Kanada begitu ya. Tempatnya sangat jauh sekali, bahkan sepertinya belum ada dari kami yang pernah ke sana ya, mungkin nanti akan berkesempatan ke sana. Kemudian dari mahasiswa yang tadi bertanya, ada kenang-kenangan, 3 kenang-kenangan. Artinya ada 3 saja, 3 penanya yang berhak atas cenderamata. Cenderamata berupa buku nih, ada buku dari fakultas. Nah, tapi karena penanyanya lebih dari 3, tadi jadi kami minta Miss Tracy untuk memilih penanya mana yang berhak untuk mendapatkan buku tersebut. Tracy, you have to choose 3 of them. Tadi penanyanya siapa aja, mungkin bisa berdiri di tempat? Berdiri di tempat tadi penanyanya.
Siapa lagi tadi ada, tadi di belakang kayaknya ada deh, enggak ya? Oh Bu Erna juga, Bu Erna jangan lupa, Bu Erna juga penanya. Iya, ada 5 penanya. Dan ini ada 3 buku, so you have to choose 3 of them. Which one, Tracy? Ini? The blue one? With the blue shirt? Dan yang 3 perempuan. Ya, mungkin bukan karena studinya gender ya, Bu Tracy ya, sehingga yang dipilih perempuan. Silakan maju biar nanti Miss Tracy yang langsung memberikan. Oke, semua pertanyaan bagus, tapi ada yang lebih bagus daripada yang bagus begitu. Tracy, silahkan maju untuk memberikan. Maybe you have to step down first. Bapak Ibu dosen yang lain, silakan ke depan kita berfoto di sesi foto kedua. Bu Emilda Kuspraningrum, Pak Aryo Subroto, silakan maju Bapak. Mana Pak Aryo tadi? Pak Aryo bersembunyi. Mana? Udah ada dia? Pak Aryo silakan maju Pak Aryo. Enggak ada. Pak Aryo datang. Ayo. Bu Erna. Keluar kayaknya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Besok hari Senin sudah mulai perkuliahan lagi. Jangan lupa untuk absensi sesuai dengan kelasnya. Berapa pertemuan, Bu? 2 kali tanda tangan gitu ya, 2 kali tanda tangan. Terima kasih semuanya, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.